Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Apapun pendapat kita, mengikuti siapapun kita, sebesar apapun perbedaan antara kita, tetap saja yang terpenting kita saling mendoakan dan saling berusaha untuk melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan semoga juga menerima yang terbaik fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dulu awal-awal membahas nasab, ketika ada tulisan dari Kiai Haji Imaduddin, ada sanggahannya, saya paling suka untuk membedah secara mendalam di masing-masing pihak. Lalu saya interpretasikan, lalu saya cari di mana titik kekuatannya, di mana titik kelemahannya, sebagai ulasan tambahan atau sebagai ziyadatul ilmi, ya, tambahan informasi. Tapi kalau sekarang saya sudah agak malas untuk seperti itu, karena pembicaraannya itu sudah terlalu sifatnya bumbu-bumbu saja. Ya, termasuk seperti yang ini. Ada Kiai Haji Imaduddin muncul dengan videonya, judulnya Nasab Ba'alawi Diisbat Mimpi-Mimpi. Lalu dinarasikan oleh salah seorang kiai, dipertegas bahwa kitab Al-Ghuror dan sebagainya. Disanggah oleh Gus Rumail bahwasanya itu dusta kalau bilang Nasab Ba'alawi hanya diisbat mimpi. Jadi kalau berpikir bahwa tidak ada faktor lain yang mengisbat nasab ba'alawi kecuali mimpi, maka itu adalah dusta. Ditepis atau disanggah balik oleh Kiai Haji Imaduddin, saya tidak bilang hanya, tapi saya bilang diisbat mimpi. Ini saya sudah kira sebagai perdebatan anak-anak saja, ya, ngeles-ngeles bahasa saja. Oh, saya kan tidak bilang hanya. Saya tarik logika sederhana. Ketika Anda bilang tidak diisbat hanya oleh mimpi, berarti ada faktor lain yang mengisbat. Selesai toh? Penulis kitab Al-Ghuror itu bukan orang tidak tahu nasab. Bukan tidak tahu bagaimana nasab itu diisbat. Dan Anda baca di kitab manapun tidak pernah ada nasab diisbat lewat mimpi. Bahkan di kitab Al-Ghuror pun tidak pernah mengatakan bahwa kesahihan nasab ini berdasarkan mimpi ini. Enggak. Dalil kesahihnya kebenaran nasab ba'alawi adalah berdasarkan mimpi. Enggak ada begitu. Jadi narasi diisbat melalui mimpi, baik menggunakan hanya atau tidak, itu narasinya Kiai Haji Imaduddin. Ada orang bercerita bermimpi, padahal sebelum itu sudah dijelaskan bahwa 17 ulama sudah menyatakan kesahihan nasab itu. Lalu ada cerita tentang mimpi, lalu disimpulkan, oh berarti diisbatnya lewat mimpi. Itu kan framing, ya, bahasanya framing. Memang Kiai Haji Imaduddin tidak bilang hanya, tapi yang dengar. Kamu simak aja komentatornya itu. Oh, ternyata nasab ini nasab majhul, nasab yang terputus tapi diisbatkannya lewat halusinasi, lewat mimpi. Itu, ya. Mungkin tidak berbohong, tetapi ya seperti itu, efeknya begitu, ya. Jadi ini hanya permainan saja. Permainan orang membuat judul, ya. Ketika di cross check secara ilmiah ternyata mengaku, oh enggak, bukan hanya mimpi. Kenapa saya bilang Kiai Imaduddin mengaku bukan hanya mimpi? Karena beliau menepis. Saya kan tidak bilang hanya mimpi. Orang kalau tidak bilang hanya, berarti ada faktor lain. Berarti menerima bahwa ada isbat dari jalur yang lain. Tetapi yang diangkat hanya mimpi. Ketika dikonfrontasi oleh orang, ini maksudnya mau framing apa-apa. Lalu terbuka, oh enggak, bukan hanya mimpi, ada yang lain. Kemudian masalah 17 ulama yang mengisbat nasab ba'alawi, Kiai Haji Imaduddin bilang tidak semua. Lalu di cross check ada misalnya ulama ini, ulama itu dicatut saja. Memang tidak semua, tapi dari 17 ketika Anda bilang tidak semua, berarti ada sebagiannya. Berarti kan Kiai Imaduddin sudah mengakui bahwa ada ulama yang mengisbat nasab ba'alawi. Dari 17 itu, ya, tidak semuanya tidak mengisbat, ya. Tetapi ada beberapa yang menurut Kiai Haji Imaduddin dicatut saja, tidak mengisbat. Dan polanya itu pola karena menurut Kiai Haji Imaduddin, misalnya mereka bicara Bajadid, kata Kiai Haji Imaduddin, oh itu bukan ba'alawi. Sementara kata Gus Rumail dengan analisanya, inilah yang dimaksud dengan ba'alawi. Ini kan perbedaan interpretasi terhadap ulama. Yang jelas Al-Ghuror itu membabkan 17
17 ulama ini yang isbat nasab Alawi dibantah oleh Kiai Haji Imaduddin dengan analisa Kiai Haji Imaduddin. Jadi Kiai Haji Imaduddin bukan membantah Gus Rumil, membantah pengarang kitab Al-Ghurrar. Ya saya tidak heran Kiai Haji Imaduddin membantah siapapun kan. Pakar nasab dunia dibantah, Asakron dibantah, semuanya dibantah. Yang tidak sama dengan Kiai Haji Imaduddin dibantah. Ya, itu kenyataan Pak, kenyataan ketika kita baca dalam Al-Ghurrar bahwa 17 ulama termasuk Al-Janadi, termasuk As-Sakhawi, termasuk siapa banyak di situ. Oleh Kiai Haji Imaduddin ini tidak semua diterima. Misalnya Al-Janadi tidak menyebut Ba'alawi lain, Ba'alawinya lain. Jadi pola pikirnya begitu. Jadi bukan membantah Gus Rumil kalau di bagian itu ya. Nah, apalagi yang satunya itu kiai itu yang bilang kejanggalan cerita keturunan Bani Alawi abad ke-6 ini datang ke Basroh. Kenapa nggak menemui saudara-saudaranya di Basroh? Kan di situ ada Muhammad, ada Husain, ada Ali. Masih ingat nggak 3 nama ini? Muhammad, Husain, Ali ini adalah putra Ahmad Al-Muhajir yang direportase atau yang dideskripsikan, digambarkan oleh As-Sajur Al-Mubarakah. Muhammad, Husain, dan Ali 3 putra itu tidak ada yang berketurunan di Basroh. Ada yang di Roy, ada yang di Ramallah, ada yang di Naisabur. Anda baca coba. Ya mungkin kiai ini kurang membaca, kurang mentelaah, cuma nyambung-nyambungin saja. Kenapa nggak ketemu saudaranya? Kan di Basroh. Saudaranya siapa yang di Basroh? Dan mereka hidupnya itu ya selevelnya Ubaidillah, sama-sama putra Ahmad. Berarti abad ke-3, abad ke-4, atau abad 4, abad ke-5. Ini sudah abad ke-6, keturunan keberapa yang datang ke Basroh itu? Jadi kenapa mereka ini seolah-olah yang datang itu adalah Alwi bin Ubaidillah, Ubaidillahnya yang datang, sehingga menemui saudara-saudaranya, saudara-saudara Ubaidillah yang 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Ini kan sudah nggak nyambung sebetulnya. Kita bicara keturunannya kok seolah-olah dia adalah leluhurnya yaitu Ubaidillah, sehingga ketika ke Basroh kenapa nggak bertemu dengan saudara-saudaranya di Basroh? Padahal saudara-saudaranya itu reportasenya As-Sajur Al-Mubarakah, Muhammad di Roy, mungkin saya terbalik ya. Ada yang Husain di Ramallah, ada yang Ali di Naisabur, mungkin itu terbalik. Ya. Artinya nggak bicara di Basroh. Ya. Dan bukan saudara yang lain generasi gitu loh. Jadi kalau saya tidak menyalahkan, mungkin kurang mendalami, kurang mengikuti polemik ini dari mana. Kurang tahqiq lah, karena begini, tidak semua orang alim itu lalu paham semua persoalan. Kita tidak meragukan keilmuannya, tapi mendalami enggak, mahalun nizaknya apa, fokus pembahasannya apa. Tidak ada apa orang itu walaupun alim terus apapun dia paham kalau tidak pernah mendalami dulu gitu loh ya. Apalagi masalah nasab. Masalah nasab itu kajian yang jarang dikaji. Ya, maka dari itu kalau masalah dusta ya, kalau kamu pakai takrif yang sederhana ya, dusta itu kan mukhalifu al-haq ya, atau mukhaliful waqi. Itu kalau kata Ibnu Hajar, kata An-Nawawi, walau bi ghairi amdin, apalagi amdan ya. Walaupun tidak sengaja, itu masuk kepada kategori dusta. Kalau masalah dosanya sesuatu yang tidak sengaja kan tidak dapat dosa atau tidak tahu gitu ya. Enggak ke ranah dusta. Kalau framing mungkin iya, karena saya baca komentar-komentarnya itu seolah-olah nasab Ba'alawi ini diisbatnya cuma lewat mimpi. Walaupun judulnya nggak ada hanya, jadi berpolemik di judul. Tapi ketika mengakui, saya tidak bilang hanya kok. Oh berarti kalau Anda tidak bilang hanya, berarti membenarkan bahwa ada faktor lain yang mengisbat nasab Ba'alawi dan bukan mimpi. Kenapa? Karena yang menulis ini bukan orang bodoh yang tidak paham bagaimana nasab diisbat, dan tidak pernah ada cerita nasab diisbat lewat mimpi. Kalau sebuah mimpi membenarkan, tapi bukan itu yang mengisbat. Ya, karena kalau sudah bicara isbat nasab itu sudah ada metodenya, ada turuknya. Dalam fikih, dalam kitab nasab nggak ada turuk isbat nasab itu mimpi, ya. Tidak ada. Walaupun kalau kita jujur, Anda baca di manuskripnya Sunan Gunung Jati, ya, saya baca ditulisnya Ki Ahmad Baso. Sunan Gunung Jati itu bermimpi Rasulullah, dan itu diriwayatkan langsung oleh Sunan Gunung Jati kepada anaknya, terus sampai kepada menulis manuskrip itu. Didatangi Rasulullah, ingsun putuku, kamu anakku atau keturunan ya. Jadi masalah mimpi benar atau salah itu lain, kan kajiannya metafisik. Tetapi masalah kesahihan nasab tidak ada hubungannya dengan mimpi. Justru narasi yang dusta itu ketika mengatakan bahwa
nasabnya Abah Alawi diisbat oleh mimpi, mau bilang hanya atau tidak itu sudah keliru. Kenapa? Karena pengarang kitabnya pun tidak pernah mengatakan yang mengisbat ini adalah mimpi, enggak. Cuma menceritakan tentang sebuah mimpi sebagai serangkaian pembahasan sebelumnya sudah menjelaskan 17 ulama. Ketika Kiai Haji Modudin mengatakan tidak semua, oh berarti adalah sebagian. Berarti sudah sinkron bahwa ada ulama yang mengisbat. Bahkan Gus Rumel menjanjikan abad ulama dari abad kelima. Ya kita tunggu saja ya, kita tunggu. Allahumma hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.